Halo semuanya, saya Fatrido Syaputra Arafat dengan NIM 140 501 251 40182. Di sini saya akan menyampaikan pandangan saya terhadap isu mengapa kita malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita merasa canggung ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Anehnya, di negara kita sendiri berbicara dengan bahasa yang tertata justru sering dianggap kaku, terlalu formal, atau bahkan sok pintar. Dari sini muncul pertanyaan yang penting, mengapa malu berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Fenomena ini sangat mudah kita temui dalam sehari-hari, di lingkungan pertemanan, kampus, sekolah, hingga media sosial. Bahasa yang digunakan seringkali merupakan campuran antara bahasa Indonesia, bahasa gaul, dan bahasa asing. Kalimat seperti gue literally capek banget atau ini valid sih terdengar jauh lebih lazim dibandingkan kalimat bahasa Indonesia yang utuh dan sesuai kaidah. Tanpa kita sadari, bahasa campuran tersebut menjadi kebiasaan. Sementara bahasa Indonesia yang baik dan benar justru terasa asing. Rasa malu berbahasa Indonesia yang baik dan benar muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang takut dianggap tidak gaul, ada yang khawatir dicap sok formal, dan juga ada yang merasa bahwa bahasa Indonesia baku hanya pantas digunakan dalam situasi resmi seperti upacara atau surat dinas. Akibatnya, banyak orang dengan sengaja menurunkan kualitas bahasanya agar bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Padahal, rasa malu ini menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam. Bahasa asing seringkali diasosiasikan dengan kecerdasan, pendidikan, dan status sosial. Sementara itu, bahasa Indonesia justru dianggap biasa, ketinggalan zaman, atau kurang prestisius. Media sosial turut memperkuat anggapan ini, karena tren konten populer dan figur publik sering menggunakan bahasa campuran yang akhirnya ditiru oleh banyak orang. Selain itu, sistem pendidikan juga berperan dalam membentuk cara pandang ini. Bahasa Indonesia sering diajarkan sebagai mata pelajaran yang penuh aturan, tetapi kurang dibiasakan dalam praktik sehari-hari. Akibatnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar terasa kaku dan membebani, bukan sebagai alat komunikasi yang hidup dan fleksibel. Jika rasa malu ini terus dibiarkan, dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar akan semakin menurun. Generasi muda akan semakin jauh dari struktur bahasa yang runtut dan logis. Kesalahan makna dan miskomunikasi pun menjadi hal yang biasa. Lebih dari itu, bahasa Indonesia perlahan kehilangan wibawanya sebagai bahasa persatuan. Padahal, bahasa bukan sekedar alat berbicara. Bahasa mencerminkan cara berpikir, bersikap, dan cara memandang diri sendiri. Ketika kita meremehkan bahasa kita sendiri, secara tidak langsung, kita juga meremehkan identitas bangsa kita. Lalu, apakah solusi berarti kita harus meninggalkan bahasa gaul dan bahasa asing sepenuhnya? Tentu tidak. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan bahasa secara bijak dan sesuai konteks. Bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan berarti kaku, melainkan tepat, jelas, dan sopan. Kita tetap bisa terdengar santai tanpa harus mengorbankan kualitas bahasa. Perubahan bisa dimulai dari hal sederhana, mulai dari membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik, tertata ketika berbicara di ruang publik, saat presentasi, atau ketika menulis di media sosial. Kita juga perlu mengubah cara pandang bahwa berbahasa dengan baik adalah hal yang memalukan. Justru sebaliknya, kemampuan berbahasa dengan baik menunjukkan kedewasaan, kecerdasan berpikir, dan pada akhirnya
Pertanyaannya kembali kepada kita semua. Jika kita sendiri merasa malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu siapa yang akan mewariskannya kepada generasi berikutnya? Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar bukan tanda ketertinggalan, melainkan tanda kesadaran bahwa kita memiliki bahasa yang kaya, bermakna, dan layak untuk dibanggakan. Perubahan bisa dimulai dari hal yang sederhana, misalnya dengan menyadari pilihan kata yang kita gunakan setiap hari. Kita tidak harus selalu berbicara dengan bahasa yang sangat baku, tetapi setidaknya kita memahami mana kata yang tepat, mana yang berlebihan, dan mana yang sebenarnya bisa digantikan dengan padanan bahasa Indonesia. Kesadaran ini penting karena kebiasaan kecil yang terus dilakukan akan membentuk budaya berbahasa di lingkungan kita. Selain itu, media sosial merupakan ruang yang sangat berpengaruh dalam membentuk cara kita berbahasa. Apa yang kita tulis di caption, komentar, ataupun unggahan story secara tidak langsung dibaca dan ditiru oleh orang lain. Ketika bahasa campuran dianggap lebih keren dan mendapatkan lebih banyak perhatian, maka bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin tersingkir. Padahal, media sosial justru bisa menjadi ruang yang efektif untuk menunjukkan bahwa bahasa Indonesia juga mampu terdengar menarik, komunikatif, dan juga relevan dengan zaman. Kita juga perlu menyadari bahwa kemampuan berbahasa Indonesia yang baik sangat dipengaruhi terhadap cara kita berpikir. Bahasa yang tertata membantu kita menyusun gagasan secara runtut dan logis. Sebaliknya, ketika bahasa yang terlalu digunakan acak dan tidak jelas, pikiran kita pun cenderung menjadi tidak terstruktur. Oleh karena itu, membiasakan diri berbahasa dengan baik sebenarnya juga melatih kita untuk berpikir lebih jernih dan juga kritis. Di lingkungan pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik seharusnya tidak hanya dituntut saat ujian ataupun menulis makalah. Akan lebih bermakna jika dosen, guru, dan peserta didik sama-sama membiasakan penggunaan bahasa yang tertata dalam diskusi, presentasi, dan interaksi sehari-hari. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak lagi terasa sebagai kewajiban akademik, melainkan sebagai kebutuhan komunikasi. Lebih jauh lagi, sikap bangga terhadap bahasa Indonesia perlu ditanamkan tanpa rasa menggurui. Kita tidak perlu menertawakan atau merendahkan orang yang belum terbiasa berbahasa dengan baik dan benar. Yang lebih penting adalah memberikan contoh ketika seseorang konsisten menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan enak didengar. Orang lain akan mulai menyesuaikan diri secara perlahan. Kita juga harus memahami bahwa bahasa Indonesia terus berkembang. Bahasa ini tidak kaku dan tidak tertutup. Namun, perkembangan seharusnya memperkaya, bukan untuk menghilangkan. Bahasa asing dan bahasa gaul boleh hadir sebagai pelengkap, tetapi bahasa Indonesia tetap harus menjadi fondasi utama dalam berkomunikasi, terutama di ruang publik. Jika kita membiarkan rasa malu ini terus tumbuh, maka suatu saat bahasa Indonesia hanya akan digunakan dalam situasi formal yang terbatas. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, ia tergeser oleh bahasa lain. Hal ini tentu bertentangan dengan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menyatukan berbagai latar belakang budaya dan daerah di Indonesia. Oleh karena itu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seharusnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memalukan. Justru, di tengah derasnya arus globalisasi, kemampuan mempertahankan bahasa sendiri merupakan bentuk kecerdasan budaya. Kita bisa bersikap terbuka terhadap dunia luar tanpa harus kehilangan identitas.
Pada akhirnya, perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dari cara kita berbicara, dari cara kita menulis, dan dari cara kita untuk tidak ikut-ikutan merendahkan bahasa sendiri. Dengan begitu, bahasa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi tetap hidup dan berkembang bersama generasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.